Baik saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai 28. LAI memberikan judul permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sebelum kita mendiskusikan, kita menggumulkan bagian ini, merenungkan bagian ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kesempatan kami boleh membaca firman-Mu. Kami ingin merenungkannya agar firman-Mu ini menjadi kebenaran dalam hidup kami untuk kami taati, dan itu mengubah pola ataupun pemikiran kami, Tuhan, ketika kami menjalani hari-hari kami. Dimanapun Engkau menempatkan kami membutuhkan firman-Mu, dan bagian ini menjadi satu landasan, Tuhan, untuk kami bisa berbuat, bersikap dalam mengambil keputusan, dalam menetapkan rencana-rencana kami, cita-cita kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi nafas hidup kami yang mengubahkan perilaku kami, Tuhan, sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami saat ini, firman-Mu ini menjadi daging, menjadi kehidupan kami. Orang dapat melihatnya dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagian ini kita bisa melihat dengan jelas, gamblang, betapa manusia dengan segala kebaikan-kebaikannya dan komitmen-komitmennya, pelayanannya, ternyata masih menyimpan agenda-agenda tertentu yang tersembunyi. Tentu agenda-agenda tersebut bukan agenda-agenda yang buruk tentunya ya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa mereka ingin berada di tempat yang mulia bersama dengan Tuhan. Sepertinya agenda-agenda ini adalah agenda-agenda yang baik, agenda-agenda yang rohani, selalu dekat dengan Tuhan. Namun menarik di sini kita bisa melihat hal tersebut ternyata ya, dari jawaban Tuhan Yesus kita bisa menemukan dengan mudah ternyata di balik keinginan yang berbungkus rapi ya, yang terbungkus rapi dengan keinginan untuk dekat dengan Tuhan, ternyata tersembunyi alasan-alasan yang tidak sepantasnya berada di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ya, sehingga itu bisa membuat teman-teman mereka marahnya juga mungkin karena mereka iri atau merasa tidak enak atau apapun itu ya. Tetapi kita bisa melihat di sini betapa dari jawaban Tuhan Yesus kita menemukan ada satu alasan-alasan yang tersembunyi. Jadi waktu itu ibu anak-anak Zebedeus ya beserta anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus. Jadi ibu ini sudah merelakan anaknya meninggalkan karirnya, pekerjaannya, dan mengikut Tuhan Yesus.
Itu tidak mudah ya, tidak mudah karena tentu sebenarnya anak-anak ini adalah harapan orang tua, tetapi ibu ini sudah mengikhlaskan anaknya. Namun ternyata ya di balik itu masih saja ada keinginan-keinginan tersembunyi. Dia ingin supaya anaknya dapat nanti duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dalam pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu, Mesias adalah raja yang dijanjikan yang akan mengembalikan kejayaan Israel. Seperti pada zaman Daud dan Salomo. Itulah sebabnya ketika ibu ini melihat bahwa anak-anaknya dekat dengan Tuhan Yesus dan mereka mempercayai segala kuasa Tuhan Yesus, perbuatannya, perkataannya dan sebagainya, mereka ibu ini dan termasuk anak-anak mereka memiliki tujuan, memiliki motivasi atau mungkin tumbuh keinginan atau harapan supaya ketika nanti Tuhan Yesus mendirikan kerajaannya, dia bisa ikut mulio ya, bisa ikut dimuliakan di sana, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Inilah semangat yang seringkali tersembunyi ya, motivasi yang tersembunyi yang ada di banyak orang. Kalau kita perhatikan di sini, mereka ini sudah mendengar ajaran Tuhan Yesus loh. Mereka sudah dekat dengan Tuhan Yesus ke sana ke sini dan Tuhan Yesus sudah menyatakan bagaimana pelayanannya dan bagaimana dia juga harus menderita ya, karena pemberitaan tentang penderitaannya sudah Yesus sebutkan. Namun tadi ya, niat yang tersembunyi tersebut, keinginan yang tersembunyi tersebut membuat mereka menafsirkan kata-kata Tuhan Yesus atau pengajaran Tuhan Yesus atau misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai hal yang harus yang mendatangkan keuntungan bagi mereka. Mereka dari jawaban Tuhan Yesus nanti kita bisa melihat mereka menginginkan hidup yang lebih enak atau satu situasi yang lebih nyaman. Namun inilah faktanya ya. Bahkan seorang Tuhan Yesus pun kuasanya, pengajarannya itu tidak dapat serta-merta membukakan mata mereka ataupun harapan-harapan yang fana yang ada di dalam murid-muridnya, dan di sini juga termasuk di dalam ibu murid-murid tersebut. Berapa banyak di antara kita yang melayani Tuhan itu menginginkan hal yang serupa dari Tuhan? Kita harus berhati-hati ya, kita harus berhati-hati. Apalagi ketika kita percaya dulu, kita percaya kepada Tuhan karena alasan-alasan duniawi. Maksudnya gini, karena supaya apa? Supaya kita percaya Tuhan supaya apa? Bisnis kita lancar. Kita percaya supaya karir kita meningkat pesat. Kita percaya Tuhan karena anak-anak kita diberkati dengan kepintaran. Ya, kita percaya kepada Tuhan karena mungkin sakit disembuhkan. Hal-hal yang ujung-ujungnya itu hanya berpusat pada AKU, kepada aku. Jadi bukan kepada kerajaan Allah. Ini menyebabkan ya dalam banyak pelayanan kita bisa menemukan terjadi bentrokan satu dengan yang lain, berebut kuasa, berebut pendapat, ingin diakui, ingin didengarkan. Itu terjadi di mana-mana. Sehingga tidak mengherankan apa yang sudah terjadi pada 2000 tahun yang lalu ini terus saja terjadi. Manusia tidak bisa lepas dari keinginan-keinginan terselubung yang tersembunyi untuk berkuasa. Dan dari jawaban Tuhan Yesus kita menemukan bahwa mereka ingin dekat dengan Tuhan bukan ingin karena mereka mengasihi Tuhan, tetapi ingin apa? Supaya mereka itu hidupnya enak, hidupnya nyaman. Mari kita lihat diri kita sendiri saja. Jangan melihat banyak pemimpin-pemimpin kita ya, karena firman ini untuk kita sendiri saja ya. Kita mulai dari kita sendiri. Kalau yang mereka itu urusan mereka dengan Tuhan. Mari kita lihat diri kita sendiri. Ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, apakah kita ingin mendapatkan ini dan itu dari Tuhan? Atau kita sebenarnya ingin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Kita mempercayai dan mengasihi Dia yang sudah mengasihi kita, yang seharusnya layak dibinasakan. Sehingga dengan kasihnya yang besar itu membuat kita mengasihi Dia dan mau melakukan apapun yang Dia mau.
Dalam hal ini khususnya kita ingin menjadi serupa dengan Dia. Artinya menanggalkan, mematikan aku kita untuk akhirnya supaya Kristus itu boleh semakin besar di dalam diri kita. Jadi bukan sebaliknya, ingin mendapatkan Tuhan Yesus supaya aku kita ini semakin berkuasa. Itu adalah satu pendekatan atau satu iman yang salah ya, yang itu mengerikannya apabila dibiarkan akan menyesatkan banyak orang, termasuk diri kita sendiri. Kita disesatkan, dan karena orang-orang banyak berpikir seperti itu, banyak pemimpin-pemimpin gereja juga berpikir seperti itu, mengajarkan seperti itu, dan mendapatkan menjalani hidup yang seperti itu, ini menjadi satu jalan lebar yang menuju kebinasaan. Akhirnya Kristus hanya dijadikan pesuruh ilahi untuk mewujudkan agenda-agenda si aku itu. Jika di bagian kedua kita bisa melihat ya, setelah murid-murid marah, mulai dari ayat 25 sampai ayat yang ke-28, kita melihat dari jawaban Tuhan Yesus tersebut, Tuhan Yesus memotret apa yang ada di dalam isi hati ataupun keinginan dari ibu Zebedeus ini berikut kedua putranya ini. Jadi itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin supaya bisa seperti pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa yang memerintah dengan tangan besi, ya, seperti pembesar-pembesar yang menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ada isu kekuasaan, dominasi, ada isu bisa mengatur segalanya, ada isu bisa menjadi sama seperti Allah. Ketika kita berbicara tentang isu menjadi sama seperti Allah, ini adalah isu yang pertama kali yang paling tua yang membawa manusia jatuh di dalam dosa, yang dikatakan iblis kepada Adam dan Hawa. Dengan buah pengetahuan itu kalau kamu memakannya, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Jadi ini isu yang sama tuanya, dan tidak heran kita yang hidup di dalam dosa, kita pun menginginkan hal yang sama. Kita berada dalam satu gravitasi dosa yang sama. Kita ingin menjadi sama seperti Allah. Jika sama seperti Allah apa? Jadi bisa menguasai ini dan itu. Dan itu sudah tercermin dari dunia yang berdosa ini, para pemimpinnya melakukan hal yang serupa dengan tangan besi, dengan kekerasan, ya. Karena apa? Mereka ingin menjadi seperti Allah bagi sesamanya. Mereka mengikut Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Tetapi mereka memiliki alasan yang sangat mengerikan kalau tidak diselesaikan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan membongkar itu. Niat yang tersembunyi tersebut Tuhan bongkar di situ. Tuhan langsung membalikkan bahwa kerajaannya itu bukan seperti kerajaan dunia. Penguasa yang ada itu bukan seperti yang dunia ini tunjukkan. Di ayat 28 nanti kita bisa menemukan finalitas orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi seperti Kristus, yang mengikuti Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang mengasihi Kristus. Itu adalah orang yang seperti ayat 28. Jadi bukan orang yang dengan jubahnya ataupun kemejanya ataupun jasnya dan dengan ribuan mungkin banyak orang yang mengakui, menghormati sekali. Bukan yang seperti itu, tetapi orang yang memiliki hati yang seperti Tuhan Yesus, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menjadi tebusan, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata-kata ini tidak enak ya, di ayat 27 mari kita lihat lagi ya. Tidak enak, pasti tidak menyenangkan bagi para pemimpin-pemimpin yang sangat dihormati, khususnya pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin sinode atau aras-aras gereja. Ya, karena mereka dengan penghormatan, dengan semuanya itu udah menjadi seperti manusia setengah dewa. Ya, bagi komunitas tentunya ya, bagi komunitas Kristen tentunya dihormati begitu rupa, sehingga tidak heran ya, sudah bukan rahasia ketika terjadi pemilihan itu juga ada money politik, pemilihan kekuasaan di sana, ketua ya atau di BPH bisa terjadi money politik, rebut-rebutan kuasa, rebut-rebutan pengaruh, menggelikan sekali sebenarnya. Lalu apa bedanya ya lembaga kekristenan ini dengan lembaga-lembaga dunia? Karena apa? Di situ ada uangnya. Di situ ada penghormatan, ada kekuasaan di situ. Ya monggo ya, itu urusan mereka ya.
kita pun berada di bahaya yang sama jika kita akhirnya salah mengerti tadi. Kita menjalani kekristenan, kita merasa bisa menggunakan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, dan privilege itu kita gunakan supaya Dia memimpin kita, sehingga kita karir rohani kita ya meningkat pesat, sehingga kita bisa dihormati sesama hamba Tuhan dan seterusnya. Itu berbahaya sekali. Ya, Tuhan tidak menginginkan itu. Mau dekat Tuhan ya dengan motivasi yang seperti ini, oleh Tuhan langsung dibalikkan. Siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu adalah ia menjadi hambamu. Terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi di antara kalian lain halnya. Siapa ingin menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Yang di situ disebut diakonos. Ya, diakonos. Ini adalah jabatan ya, diaken kalau kita bisa melihat dalam suratnya Paulus adalah pelayan ya, pelayan jemaat, penilik. Kalau sekarang orang-orang yang pelayanan diakonia. Seperti itu. Ini mendapat tempat yang istimewa di hadapan Tuhan loh. Tapi perhatikan dalam kehidupan berjemaat sekarang di gereja di banyak tempat. Yang dihormati siapa? Siapa yang dikejar? Siapa yang mau posisi-posisi apa yang dikejar? Pendeta, ya kan? Pendeta. Dan menarik sekali kalau kita kembali ke Alkitab. Di Alkitab tidak ada kata pendeta. Ya, adanya gembala. Diakonos, kata yang dipakai ini ada. Ini yang Tuhan ajarkan, yang melayani, diakonos. Ya, saya tahu ada banyak pendeta yang memiliki hati diakonos. Ya, seperti itu. Tetapi kalau sampai ada pelayan Tuhan yang mengejar jabatan pendeta, kependetaan seperti itu untuk satu kekuasaan tertentu, tentu ya, bukan kekuasaan seperti dunia terbungkus oleh hal-hal yang rohani, sehingga orang itu sendiri pun juga tertipu. Bisa seperti itu. Itu yang akan mengerikan, menjadikan pelayanan ini menjadi bukan lagi membangun kerajaannya, tetapi membangun ownership ya. Kita bisa melihat betapa gereja-gereja itu prinsip ownership-nya itu luar biasa. Bukan servantship seperti yang Tuhan katakan, tetapi ownership, kepemilikan. Jadi tidak mengherankan ada cukup banyak gereja-gereja besar yang berlaku itu persis seperti perusahaan-perusahaan. Ya, persis seperti perusahaan-perusahaan, sehingga gereja atau pelayanan itu diwariskan ke keturunannya seperti itu. Persis seperti perusahaan lah. Ya, kita bisa melihat perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Sehingga ini bukan kerajaan Allah, tetapi persis seperti kerajaan dunia, hanya mereknya Kristen, hanya mereknya gereja. Padahal kalau kita lihat di sini sebenarnya ini pelayan. Siapa yang ingin menjadi pemimpin itu harus menjadi pelayan, diakonos, diaken. Itu jabatan yang justru Tuhan sebutkan. Dan kalau inginnya menjadi paling tinggi, maka ia harus menjadi seperti seorang budak. Ini versi firman Allah hidup ya, ayat 27-nya. Hendaklah ia menjadi hambamu, itu dalam firman Allah yang hidup, maka kalian harus melayani seperti seorang budak. Kata yang dipakai di situ kalau kita lihat di bahasa kitab Yunaninya doulos. Doulos ya artinya doulos, budak. Jongos, orang yang bekerja tanpa bayaran, orang yang bekerja itu semau tuannya. Ya, kalau tuannya baik dia dibayar ya dibayar, kalau tuannya tidak baik dia tidak dibayar ya tidak dibayar, kalau tuannya marah dia bisa juga dijual atau dimakankan singa atau dibunuh, apapun dia tidak punya hak sama sekali untuk membela diri karena namanya budak. Itu definisi yang Tuhan Yesus berikan untuk mereka yang mau menjadi yang paling tinggi. Sehingga dengan dua hal ini ketika orang harus menjadi pemimpin atau yang menjadi paling tinggi, tentu ini akan memangkas semua motivasi terselubung tadi. Ya, motivasi terselubung tadi apa saja deh, boleh deh ya. Ibu Zebedius ingin supaya anaknya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, alasannya kan sangat rohani. Dan kita juga tentu ya akan ditipu oleh si jahat atau kedagingan kita sendiri dengan alasan-alasan yang sangat rohani. Tentu ya, alasan sangat rohani apa kita tidak tahu. Mungkin supaya tadi ya dihormati, kita mungkin melihat figur pendeta terkenal tertentu di mana-mana kok orang sujud-sujud, nyembah-nyembah, duduk di kursi istimewa ya, begitu rupa dan seterusnya. Tentu itu akan memberi enak ya jadi pendeta senior atau menjadi pemimpin agama, itu kayak luar biasa ya, bisa ketemu dengan pejabat-pejabat pemerintah ya, suaranya didengarkan, dicari dan semuanya.
Ya, itu hal-hal yang baik, tetapi kutuknya sangat besar. Ya, kutuknya sangat besar karena bisa membuat orang menjadi menyeleweng dari motivasi awal dia mengikut Tuhan. Dan itu membuat orang-orang ketika akhirnya itu menjadi satu budaya, menjadi satu culture ya, yang sedemikian rupa, membuat orang-orang yang berada di bawah, orang-orang muda ya, anak-anak melihat enak ya ternyata jadi pendeta itu, jadi pemimpin rohani itu. Motivasinya jadi seperti itu. Ada banyak ya kesaksian ya, khususnya dari kantong-kantong Kristen ya. Apa ketika mereka masuk sekolah teologi ya, motivasi utamanya apa? Supaya mereka ya bisa menjadi pendeta yang disegani. Jabatan kependetaan itu sebagai satu jabatan karir ya, karena mereka melihat pendeta-pendeta yang ada di daerahnya, di kantong-kantong Kristen itu hidupnya itu disegani, dihormati ya, berkecukupan ya seperti itulah, menjadi satu contoh teladan yang kok kayaknya enak ya jadi pendeta itu ya. Beda sekali dengan definisi Tuhan ya. Itulah sebabnya Tuhan tidak main-main ya. Tadi motivasinya kayak dekat dengan Tuhan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah kita nggak tahu, saya tidak tahu. Tadi itu hanya salah satu contoh ya. Ketika jadi pendeta itu kan enak, jadi ketua sinode itu enak ya. Apalagi menjadi ketua ataupun ketua ataupun di PPH, di aras gereja, wah itu lebih lagi misalnya seperti itu, sehingga itu bisa diperebutkan ya. Hanya ya seperti itulah, kita tidak perlu membicarakan di sana. Kayaknya enak sekali dan seterusnya dan sebagainya. Motivasi-motivasi yang tampaknya baik ya, tetapi kalau itu ternyata tidak membuat orang tersebut seperti yang Tuhan Yesus sebutkan di sini, menjadikan dirinya pelayan, diakonos. Ya ini diakonos benar-benar pelayan ya, pelayan, pembantu, tapi masih mending itu karena apa? Dia masih sedikit lebih tinggi daripada budak ya. Itu dia artinya dia benar-benar hanya melakukan keinginan tuannya, dalam hal ini keinginan Tuhan Yesus. Lalu yang lebih ngeri lagi ya bagi kedagingan, keakuan itu adalah kalau ingin menjadi yang paling tinggi dia harus menjadi seperti seorang budak. Saya sering menanyakan pada diri sendiri, jikalau dalam satu pelayanan dulu waktu bekerja sudah nyaman dengan gaji yang cukup, terus tiba-tiba saat itu Tuhan bilang oke, stop kerja, siap gak saya? Terus misalnya disuruh masuk ke tempat pelayanan tertentu yang tidak ada jaminan apa-apa, siapkah saya? Tuhan Yesus ketika dia memutuskan untuk mempercayai, mengemban misi kasih Bapa, dia turun menanggalkan kemuliaannya, kealahannya, mengambil rupa seorang hamba. Dia siap. Nah, ketika kita berada dalam posisi-posisi yang tinggi, posisi-posisi yang dikenal dekat dengan Tuhan, dan Tuhan tiba-tiba mengatakan, siapkah engkau meninggalkan jabatanmu itu? Siapkah kita? Kalau kita sudah banyak alasan ya karena ini dan itu, maka kita berada di dalam bahaya yang sama. Kita memiliki motivasi tersembunyi seperti ibu Zebedeus ini. Jadi mereka ingin sesuatu ya, sesuatu yang rohani ya, tetapi ujung-ujungnya hanya sebenarnya ingin menjadi sama seperti Allah. Jadi hidupnya tidak perlu lagi diperintah-perintah, tapi supaya bisa merintah-perintah. Dan celakanya yang diperintah-perintah itu seringkali Tuhan ini ya, Tuhan itu ya, pelayananku begini ya, tahun depan kami mau buka cabang di sekian provinsi ya. Yang diperintah-perintah Tuhan. Jadi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan apa yang menjadi kehendaknya. Saya kagum dengan pelayanan orang-orang seperti Francis Chan atau David Platt. Di tengah kejayaan mereka, di tengah ribuan orang atau bahkan puluhan ribu orang yang sebenarnya kalau mereka bisa terus menggembalakan itu sebagai satu jemaat, mereka jauh lebih luar biasa. Ya, jauh lebih luar biasa itu dalam pengertian mereka diakui ya sebagai pendiri-pendiri gereja ataupun mega church yang sukses, sebagai tokoh-tokoh yang bisa mendirikan banyak gereja.
Namun mereka justru menemukan ketika mereka kembali kepada Alkitab, mereka menemukan Tuhan Yesus tidak sibuk dengan itu semua. Tuhan Yesus sibuk memuridkan, fokus kepada 12 orang. Dan mereka mengambil langkah yang radikal. Mereka mengubahnya, berusaha untuk benar-benar tidak mengikuti semangat ataupun budaya kekristenan yang jor-joran mega church-nya, bangunan-bangunan fisiknya. Tetapi mereka kembali ke hal yang sederhana, bukan kepada banyak orang, tetapi fokus kepada sedikit orang yang dimuridkan, ditempelkan kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, kepada Allah Bapa. Beranikah kita mengambil posisi-posisi seperti itu? Apa yang sebenarnya kita kejar menjadi motivasi kita ketika kita mengikut Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kita ingin sungguh-sungguh supaya akhirnya kita mau melakukan apapun yang Tuhan mau demi kerajaan-Nya? Ataukah kita memiliki motivasi-motivasi tersendiri yang tersembunyi? Ayat 28 ini harusnya menjadi ayat yang sekaligus menguji mengapa kita dulu percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, bukan? Atau kita ingin menjadi seperti dunia? Ya, kalau kita ingin menjadi seperti dunia, ya sudah, kita akan menjadi seperti itu. Dengan gaya Kristen tentunya. Dengan budaya-budaya Kristen yang hedonis, dengan semua kemewahan, kemudahan, sanjungan, pujian, dan seterusnya dan sebagainya. Bisa seperti itu. Tetapi kalau kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus yang ada di sini, yang datang untuk melayani dan bahkan siap mati menjadi tebusan bagi banyak orang, dan kita rela mati menghentikan agenda-agenda hidup kita dan rencana-rencana kita demi kerajaan Allah itu bisa hadir dalam orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin tidak banyak, mungkin hanya beberapa, mungkin tidak akan tenar, mungkin kita tidak akan memiliki gereja mega church ya. Mungkin kita juga bahkan yang sudah punya gereja besar tiba-tiba bisa membanting setir seperti ini. Kita tidak pernah tahu ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak fokus kepada hal rupa-rupa model-model pelayanan yang sekarang ini begitu menyita banyak waktu, pikiran, uang, tenaga, dana, dan semuanya itu semua kembali ke pelayanan Tuhan Yesus yang sederhana, ya ini saatnya. Jangan sampai semua budaya kekristenan yang tampaknya baik itu menjadi seperti tadi. Menyibukkan Tuhan Yesus dengan hal-hal yang bagi Tuhan itu bukan urusan. Tuhan Yesus bukan datang untuk itu. Itu nanti urusannya Bapa yang akan memberikan reward. Jadi kita tidak dipanggil sekali lagi ya untuk melayani, dan di situ ada dengan semangat ownership, tetapi dengan semangat servantship seperti Tuhan Yesus, dengan semangat melayani, douloship, ya. Menjadi seperti budak. Tuanya siapa? Tuhan Yesus sendiri, bukan sinode atau gembala senior, ya, atau apalagi mungkin aras gereja, bukan seperti itu. Ya tentu lembaga-lembaga tersebut kita hormati ya, karena mereka juga Tuhan pakai dalam kapasitas ini dan itu. Tetapi ketika apa yang mereka lakukan, rencanakan dan putuskan itu tidak sesuai dengan panggilan yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya, maka itu kalau saya ya tidak perlu kita taati. Kita harus lebih taat kepada firman daripada taat kepada pemuka-pemuka agama, siapapun dia. Karena otoritas tertinggi dalam kekristenan adalah kita mentaati firman-Nya, bukan mentaati manusia, siapapun dia. Karena manusia bisa salah. Dan di dalam pelayanan kita juga sama. Jikalau apa yang saya katakan atau nanti yang akan teman-teman katakan itu ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga adik-adik yang kita tolong atau jemaat yang kita tolong yang mengkoreksi kita, itu adalah sesuatu yang wajar dan harus kita terima. Kalau kita mulai menyeleweng, dan kita harus bersyukur karena ada orang yang mengingatkan kita. Karena saya pun ya, para pengurus pun bukan orang yang kebal,
terhadap gravitasi dosa yang sama ini. Kita juga bisa kepleset di sana. Jadi itulah sebabnya jemaat tempat kita konsepnya adalah imamat yang rajani. Setiap dari jemaat, setiap Anda sekalian adalah imamnya Tuhan, bangsa kudusnya, umat kepunyaan Tuhan, dan kita adalah satu persaudaraan. Kita sama-sama melayani, saling mengingatkan, saling membangun. Dan jangan pernah mau diintimidasi si iblis. Wah, saya tidak sekolah teologi ya. Oh, saya hanya ibu rumah tangga. Oh, saya dulu hidupnya penuh hidup di dalam dosa. Saya masih belum sempurna ini itu. Iya, itu semua kenyataannya seperti itu. Tetapi apa kata firman Tuhan tentang kita yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya, itu juga menjadi bagian yang harus menjadi sauh yang kuat bagi kita. Kita memang dipanggil dari kegelapan, dari itu semua kelemahan-kelemahan itu untuk menjadi masuk dalam terangnya yang ajaib. Dan kita berada di dalam ekosistem yang sama saat ini. Mari kita sama-sama saling menajamkan, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling melayani dalam hal ini. Doakan saya dan doakan pengurus, doakan kita semua, ya, orang-orang yang saling melayani, para pemimpin komsel yang ada, supaya kita bisa benar-benar dijauhkan dari motivasi-motivasi yang tampaknya baik ini, tetapi sebenarnya ujung-ujungnya minta fasilitas. Kemarin saya barusan sharing dengan beberapa hamba Tuhan, ya sebenarnya menggelikan sekali. Ada orang-orang, dan itu praktek itu sudah bukan rahasia umum lagi kan, tukar mimbar karena apa? Untuk cari PK, cari persembahan kasih. Wow, itu kan kalau kita lihat di sini ya, lihat dari definisi Tuhan Yesus di sini, praktek seperti itu hina sekali, bukan? Hina sekali. Mengatasnamakan Tuhan, menjual firman untuk mendapatkan uang. Nah, mendingan ya, masih mending orang kerja sekuler gitu ya. Mereka jualan apalah, jualan susu kedelai kah, jualan bandeng kah, ya seperti itu, atau bahkan jualan obat ya. Karuane ya. Karuane, jadi dia tidak usah pakai nama-nama Tuhan ya, pakai nama perusahaannya ya. Mungkin seperti itu, sertifikasi dari BPOM dan sebagainya ya, apa IPRT, udah pakai itu aja, sudah nggak usah bawa nama-nama Tuhan. Karena memang itulah yang terjadi, tapi lebih fair ya, lebih jujur dibandingkan ya membawa-bawa nama Tuhan tetapi ujung-ujungnya untuk cari PK. Aduh, itu jadi hina sekali, dan sayang sekali. Kita harus banyak mendoakan gereja-gereja Tuhan ya, dan hidup kita sendiri, karena kita pun berada di gravitasi yang sama, dan supaya praktek tersebut tidak lagi muncul di mana-mana. Jangan sampai justru orang cari kerjaan, dan sama seperti dulu ada saudara saya juga yang jauh awal sekitar mungkin tahun 90-an ya, mendekati krisis itu. Ketika usaha waktu itu sepi, dia melihat bagaimana sebenarnya cowok gereja. Ternyata gereja itu kalau bisa ngundang pembicara-pembicara bagus, musikus yang bagus, tempat yang enak dan sebagainya, lumayan itu. Ya waktu itu saya juga geli juga dengan itu. Tapi dia pengusaha ya, saudara saya itu pengusaha. Dia melihat celah bisnis itu. Tahun 90-an dia melihat celah bisnis itu. Dan kalau itu yang ada di pelayanan kita saat ini, ayo kita doakan sungguh-sungguh. Karena hal mengikut Tuhan menjadi sama seperti Tuhan Yesus itu bukan hal bagaimana kita mengumpulkan, tapi bagaimana kita justru membagikan. Bukan bagaimana kita untuk dihormati, tapi bagaimana kita untuk melayani. Bukan untuk kita meninggikan diri atau ditinggikan, tetapi untuk kita justru merendahkan diri dan bahkan mungkin dihina. Bukan untuk supaya kita bisa dimengerti ya, dipahami, tapi mungkin sebaliknya justru mungkin kita akan difitnah dan kepada kita dikatakan yang jahat. Inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita mau menjadi serupa dengan Dia. Siapa kita mendandani ulang, kalau perlu membongkar fondasi ketika kita dulu mengikut Tuhan Yesus, alasan tersembunyinya apa? Kalau ada yang seperti ini dengan versi kita sendiri, ya yuk kita bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan, celaka aku selama ini ternyata hanya ingin cari posisi saja di hadapanmu. Di kerajaanmu itu aku hanya ingin cari posisi, dan ujung-ujungnya sebenarnya posisi apa? Kenyamanan, kemudahan, kelancaran. Tuhan Yesus dijadikan pesugihan, itu kan kurang ajar sekali ya, menghina sekali, menyamakan Tuhan Yesus dengan berhala-berhala dunia ini, padahal Dia Allah segala Allah,
Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Dia menciptakan segalanya. Nah, kalau kita hanya menempatkan Dia hanya seperti berhala atau pesugihan, kan kita kurang ajar sekali. Kita sudah dibodohi oleh ilah zaman ini, sehingga benar-benar kita tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus. Dan kita akhirnya mengukur bahwa kalau saya tidak bisa menjadi seperti ini, seperti itu, dan Tuhannya kayaknya tidak berkuasa, aku nggak mau ngikut Dia. Kita cari posisi yang lain, cari dewa yang lain. Itu kan yang dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala. Dari berhala yang satu ke berhala yang lain. Kalau nggak cocok dengan ini, ya diganti yang ini. Jadi seolah-olah Tuhan hanya seperti pakaian saja. Betapa kurang ajarnya kalau kita seperti itu loh. Kurang ajar sekali. Tapi mungkin karena kita berdosa, atau mungkin karena kita tidak tahu. Selama ini kita seolah-olah disodorkan, ditawari kekristenan yang versinya yang sangat bakal menyenangkan, yang ku tahu, yang kau mau, kekristenan yang model seperti itu. Kalau itu yang kita tahu, yang kita pahami selama ini, firman Tuhan pada saat ini menyatakan bukan, Tuhan Yesus bukan menyediakan itu semua. Tuhan Yesus bukan menyediakan itu semua. Justru melalui apa yang ada di dunia ini, segala kemewahannya, penerimaan, hormat, kuasa, dan sebagainya, apakah kita siap kapanpun Tuhan ingin kita menanggalkannya? Mari kita teliti ulang motivasi hidup kita selama ini. Untuk siapa dan kemana? Saat ini kita berada dalam satu pandemi di Indonesia yang semakin menggila. Kita sudah melihat betapa virus ini tidak kenal belas kasihan kepada siapapun. Beberapa hari yang lalu, adik KTP saya dulu ya, WA-an cerita sahabatnya guru sekolah minggu baru 3 bulan menikah, umur 29 tahun meninggal karena COVID. Kita juga dengar ada banyak pengusaha yang juga meninggal karena COVID. Ada banyak hamba Tuhan, ya pemuka agama yang lain juga meninggal karena COVID. Kita nggak pernah tahu kan, apakah minggu depan kita masih hidup, ataupun sebulan lagi atau tahun depan, apakah kita akan bertahan? Apa yang sedang kita cari? Apakah kita masih berani memanfaatkan Tuhan yang Maha Kudus itu? Kita ingin ngakalin Dia, kita ingin memanipulasi Dia. Dia tidak bisa dimanipulasi. Dia tahu isi hati saya, Dia tahu persis isi hati Anda semua. Dia nggak bisa sama sekali dimanipulasi. Karena Dia mengetahui semuanya, Dia Maha tahu. Dan Dia mencari hati yang sungguh-sungguh mau menghamba padanya. Hati yang sungguh-sungguh, Tuhan, aku ingin derek Gusti. Bukan ingin ini itu dari Engkau. Hati yang mengasihi Tuhan. Hukum pertama yang terutama itu, yang mencintai Tuhan itu. Tuhan sedang mencari yang itu. Bukan yang bergelar teologi ataupun yang pintar pelayanan, yang suaranya luar biasa, ya, ataupun iringan musiknya luar biasa. Bukan. Tuhan lebih melihat dan mencari hati yang sungguh-sungguh mau dekat dengannya. Sehingga ketika hatinya sudah selaras dengan hati Tuhan, dia siap menjadi budak. Dia senang kalau dia menjadi budak. Sama karena apa? Tuhan Yesus juga menjadi seperti budak, menjadi seperti pelayan, sama. Dan itulah sebabnya kita bisa melihat, mendengar ya di bagian lain, ya Kristus itu, kekristenan itu adalah satu kebodohan bagi dunia. Menjadi satu kebodohan. Karena apa? Banyak orang yang akhirnya meninggalkan kemuliaan dunia ini kan, karena dia mendapatkan Kristus. Tapi sebenarnya sesungguhnya lah yang seperti itu. Di Alkitab jelas sekali kita bisa melihat betapa Paulus itu meninggalkan banyak fasilitas ataupun kesempatan dia untuk berkarir secara rohani sebagai pemuka agama yang benar-benar mendominasi masyarakat pada waktu itu. Paulus tanggalkan itu karena Kristus dan melihat itu semua sebagai sampah, karena pengenalannya akan Kristus melebihi semuanya. Itu orang yang ketemu Tuhan, bukan semakin mengakali ya. Jadi Paulus berhak saja, Tuhan kapalnya kok karam sih, kasih kapal yang bagus. Tuhan kok aku kelaparan ya, Tuhan kok aku dicambukin, kok aku dirampok. Apakah Paulus mengeluhkan itu semua? Tidak. Paulus melihat itu semua itu ya sebagai penderitaan ringan. Ini tanda orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada jejak jongos ya, dulos di hatinya, persis seperti yang Tuhan mau. Jadi hidupnya sebagai pelayan, dan kita saat ini dipanggil untuk berjalan di jalan yang sama. Mungkin jalan ini yang jalan sempit,
jalan yang sedikit sekali orang yang mau menjalaninya. Tapi seperti itulah yang Tuhan katakan, terlalu sedikit orang yang mau menjalani dan mempercayainya, karena harganya sangat mahal. Lebih mudah ikut Kristen yang mainstream, yang menjadi Kristen dan kita akan menjadi berbahagia, sukses, diberkati, ya dipuji sana sini. Dan kalau kita misalnya pendeta ataupun ya penginjil, kita diundang sana sini, ya tarifnya mahal, PK-nya besar, ya kita sudah membangun gedung yang tempat ibadah yang besar, naik mobil mewah, ya pakaian branded, jam, wah, semuanya seperti itu. Jalannya lebar di sana. Dan Tuhan mencari orang yang bersikap seperti ini. Ya, mari bersyukur dengan kondisi yang ada pada kita saat ini masing-masing. Tuhan terus ingatkan, kita tidak dipanggil untuk ke sana, tapi kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menjadi budak, menjadi dulos, menjadi diakonos, menjadi jongos, menjadi pelayan. Kiranya Tuhan menolong kita, memurnikan hati kita, dan melepaskan kita dari segala pemikiran ataupun motivasi yang salah ketika kita mengikut Tuhan. Dan kita membaharuinya saat ini, sehingga kita sungguh-sungguh menikmati seperti yang Paulus nikmati, bahwa Kristus itu adalah hidup, itu adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kita tidak pernah tahu, kalaupun nanti dalam waktu dekat, ya, akhirnya Tuhan menjemput kita karena COVID atau karena yang lain, kita pun akan tetap bersuka cita. Kita beruntung karena semasa hidup kita sudah memilih jalan seperti Kristus, jalan yang Kristus pilih, jalan kenosis, jalan pengosongan diri, jalan kematian bagi si AKU itu, si aku, sehingga hanya ada salib di hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau mengetahui motivasi-motivasi kami yang terdalam. Sekalipun itu terbungkus dengan hal-hal yang sangat rohani, namun menyembunyikan satu agenda yang jahat, Tuhan. Ampuni kalau mungkin selama ini kami mengikut Engkau karena kami ingin ini dan itu dan ini, supaya hidup kami lebih mudah. Mungkin selama ini kami sudah menyembah berhala yang kami kira itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi nyatanya Engkau bukan seperti itu, Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat, yang bertahta, yang memerintah, yang tidak bisa dimanipulasi. Selidiki hati kami, ketahui jalan-jalan kami dan pikiran kami, Tuhan, dan bukakan, Tuhan, supaya kami bisa segera secepat mungkin mengakuinya di hadapan-Mu dan meninggalkannya kalau kami menyeleweng dari rencana. Kalau kami ternyata ingin menjadi serupa dengan dunia ini dan bukan menjadi serupa dengan Engkau, ampuni kami. Karena mungkin melalui kehidupan kami ataupun motivasi atau kekristenan kami yang salah ini, kami sudah membawa orang, mengiming-imingi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Padahal sebenarnya itu bukan kepada Engkau, tetapi hanya menjadikan mereka menjadi serupa dengan dunia ini, sama seperti kami menjadi serupa dengan dunia ini. Karena nilai-nilai kemuliaan yang kami tempelkan, yang kami pakai, yang kami nikmati, itu semua sebenarnya nilai-nilai yang dipakai, yang disematkan oleh dunia ini, bukan nilai-nilai penyangkalan diri. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Selidiki terus hati kami dan temukan hati yang sungguh-sungguh mau sama seperti Kristus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, mau melayani-Mu, menyenangkan-Mu itu sebagai tujuan tertinggi yang membuat kami berbahagia sungguh-sungguh di bumi ini. Apalagi nanti ketika kami kelak bertemu muka dengan-Mu, Tuhan. Kami bersungguh-sungguh bersuka cita, karena ternyata memang seperti yang Paulus katakan, ini semuanya penderitaan ringan. Makasih kasih setiamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.